Tak berdaya, Zhao Feng mengambil busur itu lagi dan perlahan menarik talinya. Melihat sikap anak ini, jelas sekali dia adalah seorang pemula. HMPH, jika dia mencapai tengah kali ini, saya akan menulis nama saya mundur. Petik 2. Para pemanah di lapangan memiliki wajah yang bersemangat dan memandang rendah Zhao Feng. Orang dalam kerumunan yang memiliki keterampilan tertinggi adalah Zhao Yui. Dia memiliki wajah yang penuh percaya diri, keterampilan memanah hanya ditingkatkan dengan menembak dalam waktu yang tidak terbatas. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi pemanah puncak. Petik 2. Kata-katanya membuat para pemanah di sekitarnya mengangguk setuju. Zhao Feng menyipitkan matanya, tapi kali ini tidak menggunakan mata kirinya. Jika dia menggunakan mata kirinya, itu jelas akan mengenai bagian tengah. Zhao Feng memutuskan untuk menekan, jadi dia hampir tidak menggunakan mata kirinya. Pada saat yang sama, skill Continuous Meteorite Arrows di pikirannya bergabung ke dalam hatinya dan menjadi bagian dari dirinya. Setiap bagian tubuh Zhao Feng, bahkan pernapasannya, mulai mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini tidak diawasi dengan ketat oleh orang-orang. Namun, menjadi pemanah yang luar biasa, mata Zhao Yui bersinar. Busur itu menembakkan anak panah yang melesat di udara, dan seperti meteorit, mendarat di sasaran. Zhao Feng memiliki ekspresi yang salah. Kali ini dia bahkan tidak sepenuhnya menggunakan mata kirinya, tetapi hanya keterampilan panah meteorit berkelanjutan. Dia berpikir bahwa sulit untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi tidak tahu bahwa dia akan tetap berada di tengah. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tindakannya membuat wajah murid-murid menjadi tegang. Pusat kematian lainnya, apa orang ini? Dia punya 2 pusat kematian sekarang, bagaimana bisa seseorang seberuntung itu? Para pemanah ini memiliki ekspresi bingung dan tidak mau percaya. Oke, saya sudah selesai syuting, saya akan pergi sekarang. Zhao Feng menepuk pakaiannya, lalu meletakkan busurnya dan bersiap untuk pergi. Melihat punggungnya, semua pemanah di sekitarnya merasa marah. Anak, berhenti di sana. Suara dingin datang dari belakang. Zhao Feng menghentikan langkahnya dan berbalik. Orang yang memanggilnya adalah Zhao Yui. Zhao Yui memiliki wajah penuh kemarahan dan peringkat ketiga dari jalur bela diri membuat orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan. Zhao Yui berusia 17-18 tahun. Fakta bahwa ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, peringkat ketiga, dan ukurannya juga lebih besar daripada Zhao Feng menambahkan beberapa keganasan. Aku sudah menembakkan panahku, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Meskipun Zhao Yui kuat, dan Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, bukan berarti dia takut padanya. Kamu masih berakting? Zhao Feng mendengus, kamu bukan pemula, kamu hanya di sini untuk bermain dengan kami. Setelah ini dikatakan, para pemanah di sekitarnya semua menyadari dan mengangguk setuju. Tidak heran anak ini sangat beruntung, dia hanyalah seekor harimau yang berpura-pura menjadi babi. HMPH, orang ini berani mempermainkan kita. Murid-murid di sekitar mempercayai kata-kata Zhao Yui dan mulai meneriaki Zhao Feng dengan wajah marah. Tenang semuanya, ini memang pertama kalinya aku syuting. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, dia benar-benar bukan harimau yang berpura-pura menjadi babi. Untuk mendapatkan hasil yang bagus bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Zhao Yui menatapnya dan mengedipkan matanya, bahkan aku tertipu oleh 2 anak panah pertama. Namun, panah ketiga, sikap tangan Anda jelas telah mencapai level tinggi. Untuk menembak 50 meter dan mengenai tengah 2 kali berturut-turut. Pemula macam apa yang memiliki keberuntungan seperti ini? Petik 2. Dia punya alasan untuk kata-katanya. Tidak masalah jika Zhao Feng memiliki 100 mulut, karena dia masih tidak bisa menjelaskan. Apa yang kalian inginkan? Wajah Zhao Feng menjadi dingin, jika dia tidak bisa menjelaskan maka tidak ada gunanya menjelaskan. Hehe Kido, kamu berani mempermainkan kami. Jadi kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Petik 2. Murid-murid di sekitar semuanya menyentuh tinju mereka dan semakin banyak orang datang berkerumun. Sister Yufei, tempat itu sepertinya populer, mari kita pergi dan melihat. Beberapa gadis sekte tertarik dengan perhatian yang diberikan. Usia gadis-gadis ini antara 12 dan 16 tahun. Salah satunya mengenakan gaun ungu. Dia memiliki wajah seputih salju dan tampak rapuh, tetapi kecantikannya tak tertandingi. Terlalu indah. Siapa dia? Seorang pemuda seumuran Zhao Feng berdiri terpesona dan matanya terpaku pada gadis itu. Itu jenius baru sekte, Zhao Yufei.
Sebagian besar murid sekte itu mengetahui identitas gadis itu. Dia baru berusia 14-15 tahun dan dia sudah berada di puncak peringkat ketiga jalur bela diri. Dia akan segera berada di peringkat keempat dan kemudian akan menjadi seniman bela diri sejati. Petik 2. Zhao Yufei ini tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki bakat luar biasa. Beberapa remaja menarik kembali penglihatan mereka dan merasa malu, seolah-olah mereka merasa tidak layak untuk Zhao Yufei. Zhao Yufei tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki aura yang menyegarkan. Dia seperti bunga, bahkan mata Zhao Yui bersinar saat melihat Zhao Yufei. Zhao Feng juga mengenal Zhao Yufei. Zhao Yufei juga merupakan murid cabang yang datang lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Zhao Yijian, tapi dia lebih muda. Sulit dipercaya bahwa seseorang dari keluarga cabang, dengan sumber daya yang dimilikinya, dapat mencapai alam seperti itu. Mungkin, ini jenius. Beberapa hal tidak dapat terjadi pada orang normal. Namun untuk seorang jenius, mereka bisa dengan mudah. Ketika Zhao Feng sebelumnya melihat Zhao Yufei, dia berpikir bahwa Zhao Yufei cantik. Menjadi pemuda normal pada usia yang sama, sulit untuk tidak tertarik. Namun, pada saat itu, Zhao Feng tahu bahwa dengan kultivasi dan statusnya, dia dan Zhao Yufei adalah dua orang dari dunia yang berbeda. Melihat Zhao Yufei datang, Zhao Yui pergi untuk menyambutnya dengan hangat. Zhao Feng tenang, dan menatap langsung ke Zhao Yufei. Jika sebelumnya, dan Zhao Feng berada di depan gadis cantik jenius ini, dia akan menganggap dirinya tidak layak dan bahkan akan takut untuk menatap matanya. Namun hari ini, dia menatap lurus ke arahnya. Ketika dia menatapnya, mata kiri Zhao Feng tanpa sadar mulai bergerak. Melalui mata kirinya, sosok Zhao Yufei yang menakjubkan bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Melalui ini, Zhao Feng terkejut. Perlahan, pakaian Zhao Yufei mulai luntur dan dia hampir melihat kulit seputih salju di dalamnya. Jelas, mata kirinya tidak memiliki kemampuan tembus pandang. Bahkan jika itu terjadi, itu akan sangat lemah. Hanya karena dia memiliki penglihatan super sehingga dia bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Perbedaannya adalah bahwa penglihatan orang normal berada pada sesuatu yang jauh, sedangkan penglihatan Zhao Feng bisa menariknya lebih dekat dan melihatnya di bawah jarak nol. Itulah mengapa ada efek tembus pandang tertentu. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng didorong ke kemampuan penuhnya dan di dalam dimensi gelap gulita, cahaya hijau samar berputar lebih cepat. Tiba-tiba, pakaian Zhao Yufei benar-benar lenyap, bahkan tubuhnya hampir tembus pandang. Mata kiri Zhao Feng melihat darahnya bersirkulasi, dia bahkan melihat aura ungu samar di dalam nadinya. Bakat Zhao Yufei sangat kuat, dia akan memiliki kekuatan dalam jalan bela diri, segera. Zhao Feng sangat terkejut dengan ini dan menarik napas panjang. Dalam hal usia, dia hanya lebih tua dari dia setahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian tinggi. Di benua bunga Azure, sebagian besar pembelajar bela diri tinggal di peringkat ketiga dari jalur bela diri selamanya karena mereka tidak dapat memahami kekuatan dalam jalan bela diri dan menjadi peringkat keempat. Zhao Yufei bagaimanapun, pada usia 14-15 hampir sepenuhnya memahami konsep kekuatan batin jalan bela diri. Hari-hari sampai dia menjadi seniman bela diri sejati tidak lama lagi. Mata kiriku tidak memiliki kemampuan tembus pandang sepenuhnya, tapi aku masih bisa merasakan darah dan kekuatan batin orang yang aku lihat. Mata Zhao Feng melonjak dan ini adalah kesimpulan yang dia berikan setelah beberapa pemikiran. Pada saat ini, fokus utamanya, Zhao Yufei sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak menyembunyikan tetapi menutup kemampuan mata kirinya. Zhao Yufei merasa aneh di dalam hatinya saat dia merasa dilucuti dan semua rahasianya terlihat. Apa yang terjadi di sini? Zhao Yufei mengalihkan pandangannya dan bertanya. Adik perempuan Yufei, inilah yang terjadi. Zhao Yui dan yang lainnya membesar-besarkan keseluruhan kejadian itu. Zhao Yufei memandang Zhao Feng. Zhao Feng tahu bahwa dalam kondisi ini dia tidak akan bisa menjelaskan. Anak, karena tindakan masa lalu Anda telah menyebabkan kemarahan orang banyak. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf kepada semua orang. Petik 2. Zhao Yui berkata dengan arogan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa saya harus meminta maaf? Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Jika Anda meminta maaf kepada kami, maka kami akan membiarkan ini berlalu. Zhao Yui berkata seperti pria sejati.
Dia jelas akan tampil bagus di depan kecantikan ini. Minta maaf, tidak memungkinkan. Zhao Feng berkata, semua yang Anda katakan sebelumnya hanyalah apa yang Anda pikirkan sendiri. Ketika dia mengatakan ini, semua orang, bahkan termasuk Zhao Yufei, menyatukan alis mereka. Zhao Feng ini agak terlalu sombong. Zhao Yufei sekarang memiliki kesan buruk terhadap Zhao Feng. Kamu bisa berdebat dengan baik, bukan? Zhao Yui tertawa bukannya marah. Jika kamu tidak meminta maaf, maka jangan berpikir bahwa kamu akan bisa pergi. Murid-murid di sekitar mulai mendekati Zhao Feng. Menggunakan lebih banyak untuk melawan lebih sedikit? Zhao Feng memiliki wajah ejekan dan melirik Zhao Yufei. Zhao Yui dan kroni-kroninya semuanya berubah wajah. Di depan gadis jenius dan cantik ini, mereka jelas akan bertindak sebagai pria terhormat, dan menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit tidak terlalu tampan. Mata Zhao Yui berputar dan memiliki tipuan di hatinya, kami tidak akan menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit. Anda tidak perlu meminta maaf, tetapi hanya jika Anda bisa mengalahkan saya dalam keterampilan panah. Petik 2. Tepat sekali, karena Anda berdua pemanah, gunakan kekuatan Anda untuk berbicara. Petik 2. Adik perempuan Yufei bisa menjadi juri. Semua orang setuju dan mulai berteriak. Zhao Yui tertawa di dalam hatinya, ini seperti menembak dua burung dengan satu anak panah. Melalui kontes panah, dia bisa membuat Zhao Feng meminta maaf dan tidak kehilangan sikap. Dia juga bisa memamerkan keahliannya di depan Zhao Yufei, bahkan mungkin memenangkan hatinya. Kontes keterampilan memanah, Zhao Feng merasa tidak berdaya untuk mengatakan lagi, baiklah, kita berbicara dengan kekuatan kita. Bab 8 Keterampilan Panahan yang dikuasai. Zhao Feng telah menyebabkan kemarahan orang banyak, jadi dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan apa yang terjadi. Baik, setidaknya kamu punya nyali. Petik 2. Zhao Yui sangat senang karena rencananya berhasil semudah ini. Dia pertama kali berpikir bahwa Zhao Feng akan melawan dan membutuhkan dorongan, dia tidak tahu bahwa dia akan menerimanya dengan mudah. Dan ketika Zhao Feng kalah, yang perlu dia lakukan hanyalah meminta maaf, itu menyisakan ruang baginya untuk mundur. Adik perempuan Yufei, bagaimana kalau kamu menjadi hakim? Zhao Yui berkata sambil tersenyum pada Zhao Yufei. Dalam hal bakat dan kultivasi, Zhao Yufei adalah salah satu yang teratas di kerumunan, jadi dia berhak untuk menilai. Zhao Yufei menganggukkan kepalanya, tapi tidak menunjukkan ketertarikan. Menurutnya, Zhao Yui menduduki peringkat ketiga untuk panahan sehingga Zhao Feng tidak bisa mengalahkannya. Segera, lapangan memiliki ruang terbuka. Orang yang ingin menonton bertambah menjadi 30 orang. Kami memiliki adik perempuan Yufei di sini hari ini, jadi Zhao Yui jelas akan menggunakan semua keahliannya. Semua pemanah penuh antisipasi. Semua orang yakin bahwa Zhao Yui akan menang. Alih-alih sebuah kontes, ini lebih baik menjadi penampilan Zhao Yui. Zhao Yui memanggil beberapa pemuda dan mereka membawa 4 target. Segera, 4 target diatur dalam garis lurus, ditempatkan di depannya. Setiap target memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Karena ada begitu banyak orang di sini hari ini, saya akan memamerkan gerakan spesial saya, panah elang berkelanjutan. Zhao Yui memiliki wajah penuh senyum. Panah elang terus-menerus. Murid-murid di sekitar semuanya memasang wajah gembira. Bahkan Zhao Yufei menunjukkan sedikit ketertarikan. Di depan kerumunan, Zhao Yui berjalan di depan 4 target. Karena ada 4 target yang diatur dalam garis lurus, dengan menggunakan skill panahan biasa mereka hanya bisa mengenai 1 target di depan. Zhao Yui menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 4 anak panah sekaligus. Apakah dia akan? Semua orang kaget. Pada saat ini, busur Zhao Yui ditarik secara maksimal, yang membentuk bulan purnama yang menghadap ke atas. 4 anak panah ditempatkan pada senar. Semua orang menarik napas dingin. Sos, 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 tanda pisah, tanda hubung. 4 anak panah melesat di udara, membentuk 4 busur sempurna, dan seperti elang, menerkam menuju target mereka. Pah, 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 titik-titik. Hampir pada saat yang sama, 4 anak panah mengenai pusat mati pada 4 sasaran. Semua orang berteriak melihat pemandangan itu. Jadi anak panah bisa ditembakkan dengan cara ini. Mereka tidak harus terbang lurus, mereka bisa menekuk. Dan karena gravitasi, mereka akan jatuh ke sasarannya. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng mencatat rute dengan sempurna. Hasil akhirnya membuat hatinya bergetar.
Panah elang terus-menerus. Butuh waktu lama sebelum semua orang akhirnya tenang. Sungguh keterampilan memanah tingkat tinggi. Mata Zhao Yufei menunjukkan keterkejutan. Terima kasih telah menonton. Zhao Yui melihat reaksi Zhao Yufei dan tertawa sendiri. Anak, giliran Anda. Setelah Zhao Yui selesai, semua tatapan mereka beralih ke Zhao Feng dengan mata penuh ejekan. Tidak ada yang percaya bahwa keterampilan memanah Zhao Feng akan dibandingkan dengan Zhao Yui. Biar aku berpikir sebentar. Petik 2. Zhao Feng mengambil busur dan dalam pikirannya, panah meteorit berkelanjutan sekali lagi bergabung dengan hatinya. Dia menganalisa bahwa dia tidak mungkin mengalahkan Zhao Yui, kecuali dia memiliki waktu tambahan beberapa hari. Jadi dia tidak bisa menggunakan cara normal untuk mengalahkan Zhao Yui. Mata Zhao Feng mengamati langit dan kemudian ke lapangan panahan saat dia memutuskan apa yang akan dia lakukan. Oke, saya akan mulai sekarang. Zhao Feng perlahan mengeluarkan anak panah. Panah pertama, dia menarik kembali anak panah dan menembak dengan sembarangan ke langit. Apa yang orang ini lakukan? Semua orang berhenti. Namun, pada saat ini, suara datang dari langit. Bayangan hitam jatuh dari langit. Mata semua orang membelalak karena itu seekor elang. Keterampilan memanah anak ini tidak buruk karena dia bisa menembak jatuh burung dari langit dengan mudah. HMPH, hanya trik kecil. Petik 2. Zhao Yui memiliki wajah penghinaan. Memang, meskipun Zhao Feng melakukannya dengan baik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan panah elang berkelanjutan. Zhao Feng menembakkan 2 anak panah lagi. Setiap panah yang dia tembak membunuh seekor burung. Anak, jangan pamerkan keterampilan jelek Anda, cepatlah dan akui kekalahan. Petik 2. Seorang pemanah berkata dengan tidak sabar. Tanganku terasa enak sekarang. Petik 2. Zhao Feng tidak peduli dengannya, karena dia menemukan perasaan itu saat itu. Tepat setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan semua kekuatannya pada mata kirinya. Pada saat itu, mata kirinya bersinar hijau pucat. Anak panah lain melesat di langit, secepat kilat. Dari langit menjatuhkan bayangan hitam lainnya. Zhao Yui tertawa dingin tetapi tidak berbicara. Ya Tuhan, panah ini menembak jatuh 2 burung. Petik 2. Seorang pemanah berseru. Zhao Yui mendengar itu dan menoleh. Memang ada 2 burung di sana. 1 panah, 2 burung. Hati Zhao Yui melompat, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng memiliki keterampilan memanah yang tinggi. Bahkan Zhao Yui tidak memiliki banyak kepercayaan dalam hal ini, itu tergantung pada keberuntungannya. Tubuh burung pipit kecil dan terbang sangat cepat. Menembak 1 anak panah dan membunuh kedua burung pipit setara dengan panah elang berkelanjutan milik Zhao Yui. Kata seorang pemanah, ini hanya makanan pembuka. Zhao Feng tersenyum tipis. Hati orang banyak berdebar-debar. Bisakah Zhao Feng masih memiliki keterampilan yang lebih tinggi? Zhao Feng tidak menjelaskan, tetapi perlahan-lahan mengangkat busurnya dan menembak target yang berjarak 50 meter. Apa artinya ini? Tidak ada yang mengerti apa artinya itu. 50 meter adalah 100 langkah. Untuk menembak target 100 langkah jauhnya, bahkan bagian tengahnya, tidak dapat dibandingkan dengan Continuous Eagle Arrows atau One Arrow, 2 burung. Panah Zhao Feng memotong udara dan mendarat di target sejauh 50 meter. Anak panah itu bahkan tidak mengenai tengah, itu hanya mengenai tepi luar. Zhao Feng menyeka keringatnya dan menghela napas panjang. Hahaha, panah ini hampir meleset dari target. Murid-murid semua mulai tertawa. Zhao Yui juga tertawa. Apakah Zhao Feng tidak sengaja ketinggalan? Namun, ketika mereka melihat Zhao Feng, dia memiliki wajah yang penuh percaya diri. Sebagai hakim, Zhao Yufei juga memiliki wajah yang bertanya-tanya. Dia merasa panah Zhao Feng tidak semudah kelihatannya. Kamu pergi dan lihat, Zhao Feng berkata dengan penuh percaya diri. Kerumunan itu berjalan untuk melihat anak panah itu. Di tepi luar target ada anak panah, itu masih gemetar. Zhao Feng membuat seorang pemanah untuk menarik panah itu. Semua orang menatap panah itu. Segera, kepala panah itu ditarik keluar. Di ujung panah ada mayat seukuran kacang polong dengan jejak darah. Ya Tuhan, ini lalat, sebuah lalat. Salah satu murid berteriak, kaget. Banyak bola mata pemanah hampir keluar karena terkejut. Ya Tuhan, untuk memiliki perbedaan 100 langkah dan membunuh lalat, bagaimana dia melakukan ini? Petik 2. Melihat lalat sejauh 100 langkah saja sudah sangat sulit.
Lalat juga terbang secara acak. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhao Yui menjadi putih dan menatap tubuh lalat, seolah jiwanya hilang. Jika dia beruntung, dia bisa menembak 2 burung dengan 1 anak panah, tetapi membunuh seekor lalat dari jarak 100 langkah adalah mustahil baginya. Lalat itu terlalu kecil, orang normal bahkan tidak bisa melihat lalat dari jarak 100 langkah. Kontes memanah berakhir di sini. Pemenangnya sudah ditentukan. Pemenang kontes panahan ini adalah Zhao Feng. Zhao Yufei dengan cepat pulih dari keterkejutan dan menatap Zhao Feng dengan kompleks. Ini adalah pertama kalinya dia menilai Zhao Feng dengan serius. Pemuda yang dilihatnya percaya diri dan memiliki daya tarik yang melampaui banyak orang pada usia yang sama. Aku bisa pergi sekarang, bukan? Zhao Feng berjalan ke arah luar. Penonton otomatis membukakan jalan untuknya. Kebanyakan orang di bidang memanah belajar cara menembakkan panah. Keterampilan memanah Zhao Feng menaklukkan mereka, bahkan Zhao Yui tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah dia keluar dari lapangan panahan, Zhao Feng menghela nafas panjang. Sesi memanah hari ini sangat menguntungkannya. Begitu Zhao Feng keluar dari lapangan panahan. Hahaha, Zhao Feng, akhirnya aku menemukanmu. Petik 2. Tawa yang kejam terdengar di depannya. Begitu kata-kata itu selesai, 3 pemuda memblokir jalan Zhao Feng. Pemuda di depan memiliki alis yang tebal dan memiliki wajah sukses. Bajingan kecil, terakhir kali aku kalah darimu. Namun kali ini saya akan membuat Anda kalah dan memohon pengampunan. Petik 2. Zhao Kun menjilat bibirnya dan matanya memiliki sejumlah kematian di dalamnya. Kali ini dia akan mengalahkan Zhao Feng dengan adil dan jujur, dan juga mempermalukannya. Hanya karena dia kalah dari Zhao Feng dalam 1 gerakan terakhir kali dan merasa terhina. Zhao Feng menemukan bahwa 2 pembantu yang dibawa Zhao Kun berada di peringkat kedua dari jalan bela diri dan ada di sana untuk menghentikannya melarikan diri. Sister Yufei, Zhao Feng itu sepertinya punya masalah. Salah satu gadis di sisi Zhao Yufei berkata, saat ini, sebagian besar orang dari bidang panahan menemukan perubahan yang terjadi di sini. Zhao Yui memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Namun, di depan masalah ini, Zhao Feng tidak merasa takut dan dengan cepat berkata, lakukan gerakanmu. Bab 9 Puncak peringkat kedua. Buat perubahan Anda. Zhao Kun merasa dia salah dengar. Apakah ini Zhao Feng yang sama seperti sebelumnya? Saat visinya mendarat di Zhao Feng, ekspresinya berubah. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Sepertinya Anda telah menembus peringkat kedua dari jalan bela diri. Namun, jika hanya itu yang Anda miliki, maka Anda sebaiknya mulai memohon pengampunan sekarang. Petik 2. Zhao Kun merasa sedikit terkejut dengan peringkat kedua Zhao Feng dari jalan bela diri, tetapi itu tidak memengaruhi rencananya. Itu karena Zhao Feng telah mencapai peringkat kedua belum lama ini, dan Zhao Kun sendiri telah mencapai puncak peringkat kedua 1 atau 2 tahun yang lalu. Dia juga memiliki keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Tolong berhenti mengobrol, waktu saya terbatas. Zhao Feng dengan dingin berkata, anak, jangan sombong. Petik 2. Zhao Kun tiba-tiba mengubah keempat anggota tubuh dan tubuhnya menjadi posisi yang aneh, dan seperti ular berbisa, menggigit Zhao Feng. Dalam sekejap, Zhao Kun menggunakan 13 perubahan ular beracun miliknya. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, itu jauh melebihi Zhao Feng. Zhao Kun mungkin telah melatih 13 perubahan dari ular beracun ke tingkat yang rendah. Di lapangan panahan, Zhao Yufei memiliki wajah yang terharu dan sedikit terkejut. Menjadi salah satu jenius sekte, dia jelas mendapat dukungan besar dari sekte dan, tentu saja, memiliki akses ke keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Semakin tinggi peringkat suatu keterampilan, semakin sulit untuk melatihnya. Setelah keterampilan tingkat tinggi dilatih ke tingkat rendah, kekuatannya akan lebih kuat daripada ketika seseorang melatih keterampilan tingkat menengah ke tingkat tinggi. Kecepatan apa? Kerusakannya setidaknya 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 2. Zhao Feng juga dikejutkan oleh Zhao Kun, tapi kecepatan reaksi mata kirinya masih bisa melihat rute pergerakan Zhao Kun. Angry Dragon membalikkan sungai. Zhao Feng berteriak keras dan menginjak kedua kakinya ke bawah. Di bawah teknik pernapasan mendorong udara, dia memasukkan kekuatannya ke kedua lengannya. Zhao Kun tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan lawan meningkat dengan cepat. Dan kemudian dia menjadi lebih terkejut saat Zhao Feng memberikan kekuatan lebih pada Angry Dragon membalikkan sungai.
Jurus ketiga dari tinju naga marah membalik-balik sungai. Pada saat itu, Zhao Feng seperti naga saat tinjunya meninju ke bawah. Pukulan pertama membuat tubuh Zhao Kun bergidik dan hampir membuatnya muntahkan darah. 13 perubahan ular beracun miliknya adalah tentang kelicikan dan fleksibilitas. Keahliannya bukanlah bertarung langsung, namun tinju Zhao Feng terasa seperti mereka tahu kemana dia akan bergerak dan selalu mengenai titik lemahnya. Menggunakan teknik pernapasan mendorong udara, Zhao Feng telah melatih naga marah membalik sungai ke tingkat yang tinggi. Zhao Kun terkena kekuatan luar biasa dan mendarat di tanah berlutut. Lengannya mati rasa dan darah mengalir dari mulutnya. Anda telah kalah. Zhao Feng keluar dari ring pertempuran. Saat mereka bertarung, Zhao Feng menggunakan mata kirinya dan dengan jelas melihat rute serangan Zhao Kun. Dia juga telah melihat beberapa kesalahan dalam seni bela diri tingkat tinggi Zhao Kun, yang berarti belum disempurnakan. Zhao Feng merasa bahwa tinju naga marah dan teknik pernapasan mendorong udara terkoordinasi bersama ke tingkat yang tak terbayangkan, itu sudah bisa mengalahkan beberapa orang peringkat 3. Bagaimana ini mungkin? Keahlianku adalah peringkat 1. Zhao Kun merangkak di tanah dan berteriak. Seluruh pertarungan hanya berlangsung selama 2 napas. 1 gerakan, Zhao Kun kalah. Murid-murid di bidang panahan melihatnya dengan kaget. Meski memiliki rank yang sama, menang dalam 1 gerakan terlalu dilebih-lebihkan, apalagi jika yang kalah telah menggunakan skill rank tinggi. Saat dia mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya, Zhao Yufei bergumam, "Aku tahu tinju naga marah, itu adalah gerakan yang kuat di dalam sekte dan bisa dibandingkan dengan keterampilan tingkat tinggi, tetapi sangat sulit untuk dipelajari. Kupikir dia juga melatih skill lain dan menggunakannya dengan Angry Dragon Fist, yang memungkinkan kekuatannya menjadi hampir 2 kali lipat." Petik 2. Saudari Yufei, bagaimana Zhao Kun kalah ketika kultivasi dan keterampilannya lebih tinggi? Seorang gadis di sebelahnya bertanya. Gerakan sudah mati, tapi orang masih hidup. Penggunaan 13 perubahan ular beracun oleh Zhao Kun sangat buruk dan dia hanya mempelajari 3 gerakan pertama, yang jauh dari kakaknya, Zhao Gan. Juga, kesadaran bertarungnya sama sekali tidak mendekati Zhao Feng. Zhao Yufei kemudian berhenti sebentar sebelum dia berkata, juga, Zhao Feng telah mempelajari 2 keterampilan yang sangat dekat dengan tingkat tinggi, dan melatih mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Di bawah penggunaan 2 keterampilan ini, kekuatannya melebihi Zhao Kun. Petik 2. Setelah gadis itu mendengarkan analisis Zhao Yufei, dia berseru, Zhao Feng sangat kuat. Haha, ternyata saudara laki-laki Zhao Kun, Zhao Gan, berada di peringkat kelima di antara murid-murid luar. Kami hanya tidak tahu apakah dia akan membantu saudaranya membalas dendam. Petik 2. Begitu banyak masalah. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lapangan seni bela diri, kemudian dia tiba di hutan terbuka di sekte tersebut. Dia datang ke sini untuk melatih keterampilan gerak kaki paling misterius, Li Floating Fairy. Li Floating Fairy, tanpa diragukan lagi, adalah skill dengan peringkat tertinggi di antara yang dia miliki. Masalahnya adalah sebagian rusak dan sangat sulit dipelajari. Saat Angry Dragon Fist dan air pusing breathing teknike digunakan bersamaan, kerusakannya luar biasa. Saya hanya tidak tahu bagaimana Li Floating Fairy nantinya. Petik 2. Zhao Feng penuh dengan harapan. Pada hari yang sama, dia mulai merenungkan tentang Li Floating Fairy. Ketika dia berkonsentrasi, cahaya hijau samar di dalam dimensi hitam pekat mata kirinya berputar lebih cepat dan lebih cepat. Zhao Feng merasa bahwa meskipun beberapa gerakan Li Floating Fairy dibakar ke dalam pikirannya, yang membuatnya lebih mudah untuk memahami, tidak sesederhana untuk mempelajarinya seperti tinju naga marah atau teknik pernapasan mendorong udara. Li Floating Fairy lebih sulit dipelajari daripada keterampilan tingkat menengah puncak setidaknya 2 hingga 3 kali. Ini adalah kesimpulan yang diberikan setelah dia membandingkan skill. Meski sulit, itu tidak membuatnya bingung. Zhao Feng hanya menggunakan 2-3 hari untuk memahami seperempat pertama dari Light Floating Fairy pada standar pemula. Dia hanya menggunakan 6 hari untuk mencapai level awal. Keterampilan normal memiliki 4 peringkat yang tergantung pada seberapa terlatih seseorang di dalamnya. Ini adalah level pemula, rendah, tinggi dan puncak. Level pemula sama dengan 30% dari skill max. Level rendah setara dengan 50%. Level tinggi setara dengan 70%. Level puncak setara dengan 90% atau lebih tinggi.
Seperti tinju naga marah, Zhao Feng dengan mudah melatihnya ke tingkat tinggi. Li Floating Fairy juga telah dilatih untuk menjadi pemula dalam jumlah waktu yang sama, tetapi itu hanya yang pertama dari skill tersebut. Tubuh Zhao Feng berkedip, tubuhnya seringan burung saat dia melayang 4-5 meter di udara. Kakinya mendorong dahan dan terasa luar biasa saat dia terbang. Pada saat itu, Zhao Feng seperti burung yang terbang dengan gembira melalui hutan. Saya hanya melatih Li Floating Fairy ke tingkat pemula, tetapi kecepatannya jauh melampaui kebanyakan keterampilan tingkat menengah yang telah dilatih ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat dilihat bahwa Li Floating Fairy jauh melebihi keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Ketika ada waktu tambahan, Zhao Feng tidak lupa untuk menguraikan isi bukunya secara perlahan. Sekarang dia telah memecahkan 1/3 dari 3/4 terakhir. Seperempatnya lagi. Satu-satunya masalah adalah dibutuhkan banyak energi mental untuk melakukannya. Ini berarti setengah dari Li Floating Fairy sekarang bisa dipelajari. Setelah Li Floating Fairy mencapai level pemula, Zhao Feng mulai berlatih lagi dengan Angry Dragonfish dan Air Pushing Breathing Technique. Ini karena, meskipun Li Floating Fairy adalah keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, itu hanya membantu gerakan kakinya dan tidak banyak meningkatkan kultivasinya. Setelah berlatih dalam keterampilan tingkat tinggi seperti Li Floating Fairy dan kemudian kembali melatih tinju naga marah dan teknik pernapasan mendorong udara, Zhao Feng merasa bahwa itu menjadi lebih mudah dan lancar. Setelah 2 hari, teknik pernapasan mendorong udara telah menembus ke tingkat ketiga. Tinju naga marah telah mencapai level puncak. Pada saat ini, Zhao Feng menutup matanya dan merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Kekuatannya lebih kuat daripada saat dia pertama kali mencapai peringkat kedua lebih dari 50%. Di dalam dimensi mata kirinya, radius cahaya hijau samar telah meluas dari 67 cm menjadi 98 cm. Sepertinya kultivasi saya telah mencapai puncak peringkat kedua. Saya hanya perlu 1 langkah lagi untuk menembus peringkat ketiga. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan kegembiraannya. Baru setengah bulan sejak dia mencapai peringkat kedua. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengejutkan. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah teknik pernapasan mendorong udara saat mencapai level ketiga. Setelah teknik pernapasan mendorong udara mencapai puncak level ketiga, ada kesempatan untuk memahami kekuatan batin jalan bela diri dan itu adalah poin kunci untuk menjadi seniman bela diri sejati. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai tingkat 3 teknik pernapasan mendorong udara secepat ini. Ini membuat kekuatannya jauh melampaui yang lain yang juga berada di peringkat kedua. Dia sekarang bisa dibandingkan dengan peringkat ketiga. Dengan hanya menggunakan setengah bulan, kekuatan Zhao Feng menjadi 2 kali lipat. Semua ini karena mata misterius itu. Zhao Feng percaya bahwa takdirnya yang dulu biasa berubah. Malam itu, Zhao Feng mulai menetapkan tujuan hidupnya. Tujuan pertamanya adalah tampil bagus di kontes tanding keluarga 1,5 bulan kemudian. Pada saat itu dia akan dengan adil dan jujur mengalahkan Zhao Yijian dan berdebat dengan jenius sejati dari Sun Feather City. Perubahan pada mata kiri saya memungkinkan saya untuk memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dan satu-satunya hal yang menghentikan saya untuk menjadi seorang jenius di sekte ini adalah sumber daya budidaya. Zhao Feng menganalisis. Sejak dia bergabung dengan mata kirinya, energi mental dan kecepatan analisisnya meningkat. Dia juga menjadi lebih tenang. Satu-satunya masalah adalah, bagaimana cara mendapatkan sumber daya budidaya? Kecepatan kultivasi Zhao Feng cepat, tetapi masih sulit untuk menembus puncak peringkat kedua. Namun, jika dia memiliki sumber daya yang cukup, penghalang ini dapat dengan mudah ditembus. Mata Zhao Feng berbinar dan segera dia mendapat ide. Bibirnya membentuk senyum percaya diri. Bab 10 Hutan Awan Langit. Di dalam gedung mewah di Zhao Sek. Kakak, Anda harus membantu saya. Zhao Feng membuatku kehilangan muka dan dia hanyalah murid cabang rendahan. Petik 2. Zhao Kun menggigit giginya dan berkata dengan niat membunuh. Dia telah kalah 2 kali berturut-turut dari seorang murid cabang, dia tidak memiliki wajah untuk meninggalkan rumahnya. Di dalam ruangan duduk seorang pemuda kurus, seperti macan tutul, berambut pendek. Ini adalah kakak laki-laki Zhao Kun, Zhao Gan. Kakak laki-laki, aku mohon padamu. Anda harus membantu saya. Petik 2. Zhao Kun penuh ketakutan dan kebencian. Dia takut pada saudaranya. Sejak dia lahir, Zhao Gan telah mengganggunya.
Dia merasa tidak berguna karena Zhao Gan selalu lebih baik darinya dalam segala hal. Zhao Gan sekarang telah mencapai puncak peringkat ketiga dari jalan bela diri dan telah melatih 13 perubahan ular beracun ke perubahan ke-6, yang memungkinkannya untuk menempati peringkat 5 teratas dari murid sekte luar. Bahkan 3 atau 5 Zhao Kun bukanlah lawan saudaranya. Zhao Feng bangun dari tempat tidur lebih awal dan mulai berlatih tinju naga marah dan teknik pernapasan mendorong udara. Kedua keterampilan seni bela diri ini adalah yang terutama dilatih oleh Zhao Feng. Saya masih memiliki beberapa cara sampai saya mencapai peringkat ketiga dari jalan bela diri. Zhao Feng berlatih selama setengah jam dan bertindak berdasarkan rencana kemarin, berjalan menuju ruang uang sekte tersebut. Menurut aturan, Zhao Feng bisa mendapatkan 10 keping perak per bulan. Saya belum mengambil uang bulan ini. Zhao Feng segera tiba di ruang uang. Zhao Feng, peringkat kedua dari jalan bela diri, murid cabang, uang bulanan 20 perak. Akuntan itu berkata tanpa ekspresi. 20 keping perak. Zhao Feng mengambil alih uang itu dan menukar ucapan terima kasihnya. Setelah mencapai peringkat kedua, tunjangan bulanannya berlipat ganda. Meskipun tunjangan bulanan sebesar 20 perak bisa membuat seluruh keluarga makan dan tidur tanpa khawatir, itu bukan apa-apa bagi seniman bela diri. Beberapa sumber daya kultivasi mahal yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang dan membantu alam terobosan dengan mudah melebihi ribuan keping perak. Setiap murid kaya sumber daya makan dengan santai melebihi 30 tahun tunjangan murid normal. 20 keping perak. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memegang peraknya, meninggalkan wilayah sekte Zhao dan menuju pasar kota bulu matahari. Dia biasa memberikan uang yang dia dapatkan kepada orang tuanya untuk membantu mereka. Namun kali ini, dia tidak melakukan itu. Sebagai gantinya, dia mengambil perak dan pergi. Segera setelah itu, Zhao Feng masuk ke pasar terbesar kota Sunfeather. Toko senjata di kota. Penjaga toko, berapa harga busur logam berat ini? Zhao Feng akhirnya memutuskan setelah mengambil waktu lama. Busur logam berat ini sangat kuat. Itu bisa menembak hingga 150 meter. 20 keping perak, tidak ada tawar-menawar. Petik 2. Kata penjaga toko sambil tersenyum. Dia telah melihat simbol Sekte Zhao di pakaian Zhao Feng. Di Sunfeather City, Sekte Zhao, Sekte Qiu, dan Sekte Xin adalah 3 keluarga terbesar dan memiliki dominasi total di dalam kota. 20 keping perak. Zhao Feng menyilangkan alisnya dan berkata dalam-dalam, bisakah itu sedikit lebih murah? Penjaga toko tersenyum tipis, baiklah, saya akan memberikan harga terendah, 18 keping perak. 15. Saya kekurangan uang, tetapi ketika saya mendapatkan lebih banyak saya akan melipat gandakan uang dan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan jujur. 15 buah, itu mungkin agak rendah, hampir tidak ada untung. Penjaga toko sepertinya mengalami sedikit kesulitan, tapi mungkin melihat kejujuran di mata Zhao Feng, dia menggigit bibirnya, baik, semoga kau menepati janjimu karena toko ini juga di bawah wilayah Sekte Zhao. Zhao Feng berkata dengan penuh terima kasih. Dia tidak pernah menyadari bahwa toko ini berada di bawah Sekte Zhao. Segera, Zhao Feng membeli busur itu dengan harga 15 perak dan juga membeli beberapa anak panah dan makanan. Sekarang, Zhao Feng tidak punya uang lagi. Semoga tidak gagal. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri dan segera meninggalkan Sunfeather City. Begitu dia meninggalkan Sunfeather City, Zhao Feng menggunakan Li Floating Ferry untuk bergerak. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kebanyakan kuda normal. 2 jam kemudian, Zhao Feng akhirnya tiba di tujuannya, Sky Cloud Forest. Sky Cloud Forest adalah hutan terbesar di County of Cloud. Area itu bahkan tersebar di lebih dari 10 negara lain. Menjadi hutan terbesar dari negara-negara sekitarnya, Sky Cloud Forest memiliki banyak binatang buas yang berbahaya, dan di dekat pusatnya ada binatang mematikan tingkat tinggi. Binatang buas yang mematikan jauh lebih kuat dari binatang buas. Mereka telah dipengaruhi oleh energi spiritual, dan oleh karena itu perlahan-lahan berubah menjadi makhluk yang kuat. Beberapa binatang mematikan yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan sebuah desa. Hanya seniman bela diri sejati yang bisa melawan mereka. Zhao Feng datang ke Sky Cloud Forest, jelas tidak mencoba menemukan binatang mematikan karena dia masih ingin hidup. Tujuannya sederhana, berburu untuk mendapatkan uang. Beberapa binatang buas yang kuat di dalam Sky Cloud Forest memiliki bulu yang mahal dan bahan lainnya.
Misalnya, beruang dewasa bisa dijual seharga 2 hingga 300 perak. Namun, kekuatan beruang dewasa jauh melebihi peringkat kedua normal. Hanya peringkat ketiga yang bisa menang melawannya. Jelas, target Zhao Feng bukanlah beruang atau binatang buas berukuran besar. Meskipun binatang buas berukuran besar bernilai banyak uang, masa mereka terlalu besar. Saya tidak bisa membawa banyak bola balik. Petik 2. Zhao Feng sudah membuat rencananya. Tubuhnya seperti bulu saat dia menggunakan dahan untuk mendorong dirinya sendiri ke depan. Segera, Zhao Feng mendarat di atas pohon setinggi 100 meter. Pohon ini lebih tinggi dari lingkungannya, memberi Zhao Feng penglihatan yang dominan. Jika dia tidak mempelajari Li Floating Fairy, maka berada di ketinggian ini akan membuat jantungnya berdebar kencang. Saat dia berdiri di pohon, Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengamati sekelilingnya. Saat itu, mata kirinya beralih ke mode penglihatan super. Segala sesuatu dalam jarak 5 atau 6 mil terlihat jelas olehnya. Zhao Feng pertama-tama harus memastikan apakah ada binatang buas atau mematikan yang berbahaya di sekitar. Segera Zhao Feng memahami situasinya dalam 5 hingga 6 mil. Ada 20 binatang yang mengancamnya, dan hanya satu dari mereka yang dekat dengannya. Untungnya, tidak ada hewan yang mematikan. Saya mulai sekarang. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam lalu perlahan-lahan menarik busur logam beratnya. Saat tali busur bergetar, anak panah itu mengenai ular berbintik emas yang berjarak 100 meter. Ular berbintik emas itu melompat dan meludahkan bahasa ular dengan cara yang menakutkan. Namun, keterampilan panah Zhao Feng sempurna, dan langsung mengenai vitalitasnya. Ular berbintik emas itu meronta-ronta sedikit tetapi segera mati. Ular bergaris emas, binatang super beracun yang bahkan dapat mengancam peringkat ketiga. Zhao Feng sedikit menghela napas dan menyeka keringatnya. Jika mereka bertarung langsung, ular bergaris emas memiliki peluang besar untuk membunuhnya karena ular itu sangat cepat dan beracun. Petik 2. Namun, Zhao Feng juga mendapat banyak keuntungan. Gigi ular bergaris emas dan bagian hati itu sangat mahal. Setelah membunuh ular bergaris emas, Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk menemukan target baru. Tiba-tiba, Zhao Feng mendengar pekikan di udara. Elang bermulut logam, dengan lebar sayap 1 meter, dengan mudah membunuh serigala yang berada di peringkat kedua. Zhao Feng memiliki wajah yang serius. Elang bermulut logam disebut Metal Packing Eagle, dan sangat terkenal di Sky Cloud Forest. Kekuatannya dengan mudah melebihi peringkat kedua normal dan terbang bebas di udara. Hampir tidak ada musuh alami. Metal Packing Eagle sangat cepat. Bulu dan pertahanannya juga kuat. Itu hampir seperti binatang yang mematikan. Satu akan berharga 7-800 keping perak. Petik 2. Zhao Feng berpikir sambil menggunakan mata kirinya untuk menargetkan elang pematuk logam. Kali ini, dia mengeluarkan panah yang dilapisi racun. Busur heavy metal segera ditarik ke Max. Bab 11 Raja Harimau Berkepala Hijau. Sebuah bayangan tertinggal saat panah menembus udara, menuju Metal Packer Eagle, yang berada di udara. Panah ini berisi skill Continuous Meteorite Arrows dan mengikuti rute yang ditentukan oleh mata kirinya. Skrieh! Jeritan marah terdengar dari elang. Zhao Feng kemudian melihat elang itu menyerang ke arahnya, dengan panah masih bersarang di perutnya. Melihat ini, ekspresi Zhao Feng berubah dan dia dengan cepat menggunakan Li Floating Fairy untuk melarikan diri menuju pagar. Meskipun panah Zhao Feng telah mengenai target, itu tidak mengenai bagian penting apapun. Reaksi Metal Packer Eagle, kecepatan terbang, dan pertahanannya jauh melampaui monster normal. Itu setara dengan binatang buas yang mematikan. Jadi panah ini tidak menyebabkan kerusakan yang mengancam nyawa. Zhao Feng seperti burung yang gesit saat dia terbang melalui hutan. Meski begitu, mata kirinya tidak lupa mengunci elang itu. Segera, panah lain ditembakkan. Namun, meskipun panah ini mengenai elang di tenggorokan, ia tidak berhasil menembus bulunya. Tenggorokan biasanya merupakan kelemahan hewan normal. Dari fakta bahwa itu tidak menembus, dapat dilihat bahwa pertahanan elang ini gila. Petik 2. Zhao Feng terhenti sebentar dan kemudian melihat Metal Packer Eagle jatuh ke tanah. Ini karena panah yang ditembak Zhao Feng mengandung racun, dan sekarang racun telah menyebar, membunuh elang. Zhao Feng menghela napas dalam-dalam dan mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya. Metal Packer Eagle ini bernilai 7 hingga 800 perak. Menambahkan ular bergaris emas, kekayaan Zhao Feng sekarang melebihi lebih dari 1000 keping perak.
Dia tidak pernah menemukan kekayaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, perak yang saya miliki masih belum cukup bagi saya untuk membeli sumber daya yang berharga. Meskipun Zhao Feng sangat bersemangat, dia dengan cepat menjadi tenang. Selama 3 hari berikutnya, tubuh Zhao Feng terlihat berkeliling di dalam Sky Cloud Forest. Setiap kali Zhao Feng menarik busurnya, jeritan kesakitan akan segera menyusul. 5 racun lipan, sangat beracun. Dapat digunakan untuk membuat wine dan menguatkan tubuh. Bernilai 200 perak. Petik 2. Burung angin hijau, kekuatannya ada di sekitar puncak peringkat ketiga. Bernilai 900 perak. Petik 2. Babi liar berbintik hitam, kekuatannya mendekati peringkat ketiga. Bernilai 400 perak. Untuk membunuh monster sebanyak mungkin, Zhao Feng menggunakan Li Floating Fairy dan Continuous Meteorite Arrows ke tingkat setinggi mungkin. Melalui upaya-upaya tersebut, Li Floating Fairy telah dilatih hingga tingkat rendah. Kecepatannya mungkin melebihi semua peringkat ketiga sekte dan sekarang mendekati peringkat keempat. Panah meteorit berkelanjutan dengan mudah telah dilatih ke puncak level tinggi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia adalah pemanah yang terlahir. Jika dia harus menghadapi Metal Pecker Eagle lagi, dia hanya membutuhkan 1 pukulan untuk membunuhnya. Selama 3 hari terakhir, dia mendapatkan banyak hal. Dia telah membunuh 2 lagi Metal Pecker Eagles, serta 7 hingga 8 binatang berbeda lainnya. Binatang buas yang saya miliki sekarang, secara total, bernilai sekitar 3-4 ribu perak. Zhao Feng memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia mengatur 2 tas besarnya. Dalam perjalanan pulang, dia masih menggunakan mata kirinya untuk berburu mangsa. Ini karena penglihatannya terhalang oleh pepohonan sehingga dia tidak bisa menjamin bahwa tidak ada target yang akan dia lewatkan. Pada saat ini, suara gemuruh yang kuat datang dari sisi utara Sky Cloud Forest. Raungan ini membuat telinga Zhao Feng meledak karena kesakitan. Binatang macam apa ini? Ini sangat kuat. Petik 2. Zhao Feng dengan cepat menggunakan mata kirinya dan melihat bahwa 4 atau 5 mil jauhnya, ada harimau berkepala hijau sepanjang 5 meter. Harimau kepala hijau lebih besar dari harimau normal dengan setengah ukurannya dan mengeluarkan aura yang menghancurkan. Raungannya menyebabkan semua hewan dalam radius 10 km gemetar ketakutan. 5 atau 6 pemuda, yang memiliki kultivasi antara peringkat kedua dan ketiga dari jalan bela diri, melarikan diri karena ketakutan. Semua orang lari ke arah yang berbeda. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang memiliki wajah bekas luka. Dia tampaknya berusia 15 atau 16 tahun dan telah mencapai puncak peringkat ketiga. Dia memegang pedang panjang yang bisa dengan mudah memotong pohon menjadi 2 untuk menghentikan harimau. Harimau itu melambaikan cakarnya dan pohon itu pun hancur. Kekuatan binatang mematikan sangat berbahaya. Zhao Feng berpikir, begitu seekor binatang buas memasuki barisan binatang yang mematikan, hanya seniman bela diri dari tingkat 4 atau lebih tinggi yang bisa melawan mereka. Kekuatan Raja Harimau bisa meratakan 2 atau 3 kaki Zhao Feng dalam 1 cakar. Xin Fei, awas! Beberapa pemuda berteriak. Raja Harimau berkepala hijau sedang menuju langsung ke wajah pemuda dengan bekas luka, yang memiliki kekuatan terkuat. Mereka bermarga Xin. Apakah mereka murid dari keluarga Xin, yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga teratas di Sun Feather City? Petik 2. Zhao Feng kemudian melihat simbol di pakaian mereka yang mengkonfirmasi tebakannya. Di mana-mana Raja Harimau kepala hijau lewat, kehancuran segera menyusul, seolah-olah tidak ada yang bisa menahan kekuatannya. Pelajar bela diri yang normal mungkin akan mati karena ketakutan. Namun Zhao Feng menyadari bahwa Xin Fei ini sangat kuat. Dia telah mempelajari keterampilan melempar pisau serta keterampilan gerak kaki dan keduanya adalah seni bela diri tingkat tinggi. Pisau Xin Fei ini dapat dengan mudah mengiris pepohonan. Kekuatannya mungkin 2 kali lipat dari pembudidaya peringkat ketiga normal. Dia mungkin lebih kuat dari Zhao Yijian. Petik 2. Segera, selamatkan Xin Fei. Petik 2. 2 murid lain dari keluarga Xin mengeluarkan busur mereka dan menyerang harimau kepala hijau. Namun, semua serangan yang mereka lakukan hanyalah menghentikan dan membubarkan konsentrasi harimau. Pertahanan harimau lebih kuat daripada Metal Pecker Eagle 2 atau 3 kali, jadi semua serangan yang datang dari pembudidaya di bawah peringkat keempat hanya terasa seperti menggelitik. Jika aku bisa membunuh Raja Harimau berkepala hijau ini, itu mungkin akan bernilai sekitar 20 hingga 30 ribu perak, yang setara dengan sekitar 40 monster.
Zhao Feng memikirkan rencana berbahaya. Dia segera menggunakan Li Floating Fairy dan mendekati tempat kejadian. Saat Zhao Feng tiba, 6 murid keluarga Xin berada di bawah tekanan besar. Pedang angin retak. Mata Xin Fei berkedip saat dia menggunakan pedang panjangnya untuk menusuk ke arah dahi harimau. Pedang yang berbahaya. Zhao Feng melihat seluruh proses pedang, kekuatannya bisa langsung membunuh 2 pembudidaya normal dari peringkat ketiga. Bahkan dia tidak akan bisa memblokirnya. Dia juga merasakan aura hijau samar di dalam tubuh Xin Fei. Ini adalah tanda bahwa kekuatan batin akan segera terbentuk. Pedang itu mampu memotong setengah inci ke kepala Green-Headed Tiger, tetapi memaksa itu membuat Xin Fei memuntahkan darah. Kekuatan pedang itu mendekati kerusakan yang ditangani oleh serdadu keempat. Itu bahkan bisa melukai binatang yang mematikan. Harimau kepala hijau melolong dan kemudian bergerak menuju Xin Fei dengan kecepatan yang lebih tinggi. Xin Fei telah mencapai puncak peringkat ketiga dan, dengan menggunakan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, dia menghindari serangan itu. Namun, serangan pedangnya juga menghabiskan banyak energi, hampir menjadi korban serangan balik harimau. Pedang angin retak. Dengan berlumuran darah, Xin Fei sekali lagi menggunakan gerakan yang sama dan meninggalkan bekas darah di dahi harimau. Tubuhnya sekali lagi dikirim terbang. Raja harimau berkepala hijau membuka rahangnya dan melompat ke arah Xin Fei. Yang terakhir kelelahan dan tidak bisa mengelak. Murid-murid lainnya berteriak, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, anak panah melesat di udara, menembus dahan dan dedaunan, mengenai harimau. Harimau itu melolong dengan sedih. Pada saat itu, semua makhluk hidup gemetar. Murid Xin memandang dengan linglung saat salah satu matanya telah ditembakkan oleh anak panah. Meskipun pertahanan harimau itu kuat, matanya adalah bagian terlemahnya. Karena harimau itu berbalik untuk menemukan pelakunya, Xin Fei bisa melarikan diri. Namun, saat mengamati sekelilingnya, di mana tanda pelakunya? Zhao Feng bersembunyi di balik pohon kuno yang menjulang tinggi, yang hanya berjarak 100 meter dari harimau. Saat harimau itu mencoba menemukan pelakunya, murid keluarga Xin mulai berlari. Namun, karena harimau tidak dapat menemukan targetnya, ia mulai menyerang dengan cara yang lebih gila-gilaan. Ada teriakan saat salah satu pemuda dari peringkat 2 tercabik-cabik. Pemandangan ini membuat Zhao Feng, yang tidak jauh, merasa kedinginan. Sama seperti murid keluarga Xin lainnya yang berada dalam bahaya. Anak panah lain terbang di udara, menusuk ke arah mata harimau lainnya. Harimau itu meraung dan kemudian menutup matanya. Anak panah itu hampir tidak bisa menggaruk kelopak matanya. Zhao Feng menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Bukan karena keahlian memanahnya tidak cukup tinggi, itu karena harimau sedang berjaga, menyulitkan trik yang sama untuk berhasil lagi. Pedang angin retak. Menggunakan celah waktu yang singkat, Xin Fei dengan cepat mengaktifkan serangan pedang lain dan mengenai tempat yang sama seperti sebelumnya. Kesempatan bagus. Mata Zhao Feng berkedip saat dia menarik lebih banyak anak panah dan menembakkannya. Setiap kali dia menembakkan anak panah, itu akan mengenai luka di dahi harimau. Akhirnya, tingkat serangan harimau melambat. Pertama, karena luka parah. Kedua, ada racun di anak panah. Pada titik ini, harimau itu berbalik dan berlari menuju bagian dalam hutan awan langit. Murid Xin menggigit gigi mereka dan bersumpah untuk membunuh harimau untuk membalas dendam rekan-rekan mereka. Meskipun harimau itu terluka parah, kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh pembudidaya peringkat kedua dan ketiga. Hanya Xin Fei yang hampir tidak bisa mengejar, tetapi karena dia kelelahan, dia tidak memiliki banyak energi cadangan. Hahaha, kesempatan yang bagus. Kemana kamu akan lari? Petik 2. Zhao Feng tertawa ketika dia menggunakan Li Floating Fairy untuk dengan mudah mengejar harimau itu. Di matanya, harimau itu mewakili kekayaan luar biasa dari 20 hingga 30 ribu perak. Bab 12 membagi uang. Lihat, orang itu sepertinya salah satu murid keluarga Zhao. Petik 2. Murid Xin lainnya memandang Zhao Feng yang sedang mengikuti harimau. Xin Fei melihat punggung Zhao Feng dan bergumam, sungguh gerakan kaki yang tinggi. Kecepatannya bahkan tidak lebih lambat dariku saat aku kehabisan tenaga. Keterampilan memanahnya juga tidak buruk. HMPH, dia hanya pria yang menembakkan panah dingin. Dia lebih baik tidak membiarkan kita mengejar atau yang lain. Seorang pemuda yang berada di peringkat ketiga berkata dengan dingin. Kekuatan pemuda ini ditempatkan setelah Xin Fei.
Kata-katanya segera disepakati oleh yang lain, kamu benar. Anak itu biarkan kita menjadi umpan dan menembakkan anak panahnya sendiri sambil bersembunyi. Petik 2. Xin Gang, orang itu menyelamatkan hidup kita. Xin Fei menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, beberapa mil jauhnya, raungan terakhir dari Green-Headed Tiger terdengar. Ekspresi murid keluarga Xin berubah. Tanpa memikirkannya, mereka tahu bahwa harimau itu pasti sudah mati. Pemuda bernama Xin Gang menyerbu ke arah suara itu. Pada saat yang sama, 3 atau 4 mil ke arah timur, Zhao Feng bersandar di pohon dan bernapas dengan berat. Ke bawah, harimau sepanjang 5 meter itu memiliki beberapa anak panah tertancap di keningnya. Belum lama ini, harimau itu adalah makhluk yang ganas. Namun sekarang, tidak ada kehidupan yang tersisa. Zhao Feng secara naluriah mencoba mengeluarkan panah lain tetapi kemudian menyadari bahwa tidak ada yang tersisa. Zhao Feng melayang ke arah mayat dan berpikir keras. Mata kirinya terpaku pada murid-murid Xin yang berada 2 mil jauhnya. Zhao Feng berdiri diam dan tidak bergerak untuk menyentuh mayat itu. Bukan karena dia tidak mau, itu agak sulit baginya untuk melakukannya. Berat badan harimau sekitar 3 ton dan sulit untuk digerakkan. Selain itu, kulit raja harimau itu sulit untuk dipotong. Segera 5 murid Xin tiba. Anak, cepat bergerak, ini milik kami. Xin Gang, yang berada di depan, berkata dengan arogan. Dia mewaspadai kekuatan Zhao Feng pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa Zhao Feng hanyalah rangker kedua, dia jelas tidak menatap Zhao Feng lagi. Meskipun mereka telah kehilangan 1 orang, dan Xin Fei kelelahan, mereka masih memiliki 2 orang dari peringkat kedua dan 2 lainnya dari peringkat ketiga. Zhao Feng berdiri tegak dan dengan mengejek menatap Xin Gang. Dia hanya waspada terhadap Xin Fei. Xin Gang, dia menyelamatkan hidup kita. Kita bisa mendiskusikan cara membelah harimau. Petik 2. Xin Fei berkata perlahan saat dia tiba. Zhao Feng memandangnya dengan penuh pujian, seperti yang saya pikirkan. Mayat harimau sebesar ini, dan saya tidak perlu alat untuk memotongnya, ataupun kekuatan untuk membawanya pergi. Petik 2. Xin Fei telah mengerahkan banyak kekuatan untuk membunuh harimau ini. Mereka juga kehilangan 1 orang. Meskipun Xin Gang agak tidak mau, dia tetap setuju. Segera mereka mulai berdiskusi tentang cara membelah harimau. 28. Keluarga Xin akan mengambil 8. Petik 2. Xin Gang berkata dengan nada besi. HMPH, 20% sudah terlalu banyak untuk anak ini. Petik 2. Seluruh keluarga Xin lainnya memiliki wajah penuh penghinaan. 28. Hahaha. Zhao Feng langsung tertawa. Anak, apa yang kamu tertawakan? Saya ingin mendengar seberapa banyak yang ingin Anda ambil. Petik 2. 28. Saya dapat 8. Anda dapat 2. Petik 2. Zhao Feng berkata, awalnya dia ingin membaginya menjadi 5-5. Tetapi dia tidak berpikir bahwa keluarga Xin akan bersikap seperti itu. Jangan sombong, aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Petik 2. Xin Gang tertawa dan mencabut pedangnya. Xin Fei mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat. Bayangan angin ilusi. Xin Fei seperti angin yang berputar ke arah Zhao Feng. Itu adalah seni bela diri tingkat tinggi pedang angin patah. Anak itu sudah mati sekarang. Xin Gang telah melatih 6 gerakan pertama dari pedang angin patah ke tingkat yang rendah. Petik 2. Murid Xin memiliki ekspresi simpatik. Zhao Feng tidak mundur melainkan bergerak maju. Semua orang, termasuk Xin Fei, hanya melihat Zhao Feng menjadi kabur. Gambar after image ilusi angin Xin Gang meleset dan Zhao Feng mendekatinya dengan kecepatan gila. Gambar angin marah. Xin Gang berteriak saat dia menggunakan serangan lain. Naga marah menghancurkan langit. Zhao Feng mengerahkan semua kekuatannya ke tinjunya. Saat dia menggabungkan Angry Dragon Fist dan Air Pushing Breathing Technique bersama-sama, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Xin Gang merasa seperti gunung berapi sedang meletus. Kekuatan Zhao Feng hampir melampaui kekuatan peringkat ketiga. Ledakan keras terdengar saat Xin Gang dan Zhao Feng bentrok. Xin Gang meludahkan darah saat dia terkena pukulan pertama. Pedang peraknya terlempar terbang. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan meninggalkan jejak dirinya di pohon. Murid Xin lainnya berdiri di sana dengan linglung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang memiliki kekuatan puncak peringkat ketiga akan kalah dalam 1 langkah ke murid sekte Zhao peringkat kedua. Xin Fei, yang tidak jauh, bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda? Zhao Feng dengan santai menarik kembali tinjunya.
Anak, Anda hanya beruntung kali ini? Petik 2. Singang merangkak naik dari tanah, saya telah melawan harimau dan kelelahan. Lain kali Anda tidak akan beruntung. Petik 2. Keberuntungan. Zhao Feng tersenyum tipis. Meskipun Singang terluka, Zhao Feng percaya bahwa dia masih bisa mengalahkannya di puncaknya. Satu-satunya yang dia waspadai adalah Xin Fei. Kekuatan Xin Fei hampir mencapai peringkat keempat. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya, itu bahkan bisa merusak Raja Harimau berkepala hijau, belum lagi peringkat ketiga. Singang, Anda bukan lawannya. Apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu sudah cukup kehilangan muka? Petik 2. Xin Fei perlahan berbalik ke arah Zhao Feng. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan keinginan bertarung yang menakutkan. Hati Zhao Feng melonjak. Apakah Xin Fei sudah pulih? Tentu saja, jika Xin Fei tidak memiliki 60% dari kekuatannya, maka Zhao Feng tidak takut padanya. Setelah berada dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa Xin Fei belum pulih sepenuhnya. Keterampilan tinju Anda hampir mencapai level puncak dan gerak kaki Anda luar biasa. Lain kali aku ingin berdebat denganmu. Petik 2. Xin Fei menghadapi Zhao Feng dengan mata penuh pujian. Tentu, kita akan berdebat lain kali. Meskipun Zhao Feng mewaspadai dia, itu tidak berarti dia takut. Kekuatan Xin Fei setidaknya setara dengan Zhao Yijian, yang menempati peringkat ketiga di antara murid luar. Jika Zhao Feng bisa mengalahkan Zhao Yijian, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melawan Xin Fei. Segera mereka selesai mendiskusikan bagaimana membagi hadiah mereka. 6-4. Aku 6, kalian 4. Petik 2. Zhao Feng berkata, Xin Fei adalah orang yang menjawab karena murid Xin lainnya tidak memiliki keberanian untuk menjawab. Mereka waspada terhadap kekuatan Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk pada dirinya sendiri, memberikan 40% itu seperti menembak dua burung dengan satu panah. Pertama, dia tidak punya alat untuk memotong atau memindahkan jenazah, jadi dia membiarkan orang lain yang mengerjakan. Kedua, dia tidak ingin membuat musuh sebanyak itu sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Bayangkan jika dia mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Bukankah itu akan menyebabkan mata yang lain menjadi merah? Harimau itu dibedah 1 jam kemudian. Zhao Feng mengambil bagian yang paling mahal dan menyerahkan semua dagingnya kepada murid Xin. Setelah memastikan bahwa dia mengambil 60%, dia pergi dengan santai. Sekte Zhao tampaknya memiliki kejeniusan baru. Bahkan Zhao Linlong tidak sekuat dia di tingkat kultivasi yang sama. Xin Fei berkata saat matanya mengikuti Zhao Feng. Singang memiliki ekspresi kagum, dia adalah salah satu dari 4 jenius Sun Feather City. Dia sudah mencapai peringkat keempat 2 tahun lalu dan menjadi seniman bela diri sejati. Bagaimana anak ini bisa dibandingkan dengannya? Petik 2. 4 jenius hebat adalah pemuda terbaik di Sun Feather City. Salah satu dari mereka adalah seniman bela diri sejati dan sejauh ini mereka lebih kuat dari seniman bela diri lainnya. Jangan menyebut Zhao Linlong, bahkan saudara Fei bisa membunuh anak itu dalam 1 pukulan. Bab 13 peringkat ketiga dari jalan bela diri. Setengah hari kemudian, Zhao Feng membawa 3 tas besar padanya saat dia memasuki Sun Feather City. Di toko di Sun Feather City yang menjual kulit binatang, babi liar berbintik hitam, gigi, cakar. Totalnya bernilai 359 perak. Ular berbintik emas, bernilai 420 perak. Five Poison Centipede, bernilai 210 perak. Kata penjaga toko tanpa ekspresi saat dia menghitung harga. Metal Pecker Eagle, Petik 2. Berbicara sampai sini, wajah pemilik toko berubah. The Metal Pecker Eagle adalah binatang yang hampir memasuki jajaran binatang mematikan. Pertahanannya kuat dan sulit ditangkap. Bahkan beberapa pembudidaya peringkat keempat tidak bisa menangkap mereka. Karena ini, harga Metal Pecker Eagles melebihi harga binatang lain dengan peringkat yang sama. Metal Pecker Eagle, 3 di antaranya, bernilai 1.100 perak, kata penjaga toko setelah berhenti sejenak. 1.100 perak, Zhao Feng sedikit terkejut karena elang itu lebih berharga dari yang dia kira. Segera, selain Raja Harimau berkepala hijau Zhao Feng, sisanya total 5.850 perak, kata penjaga toko. 5.850 perak. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Tunjangan bulanannya hanya 20 perak. Dia tidak pernah memiliki waktu ketika dia membawa lebih dari 100 perak padanya.
Meski begitu, bahan yang paling mahal, yaitu Raja Harimau Kepala Hijau, masih belum ditambahkan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan total 5.900 perak. Pemilik toko memiliki wajah yang licik. Tentu, Zhao Feng tidak mau repot-repot berbicara, jadi dia setuju. Segera Zhao Feng menerima uangnya, semuanya dalam bentuk uang perak. Oh ya, apakah kalian mengambil bagian dari binatang yang mematikan? Zhao Feng tidak segera pergi setelah bertukar. Mungkinkah kamu memiliki bagian binatang yang mematikan? Mata pemilik toko melayang ke tas terakhir di tangan Zhao Feng. Ya, Zhao Feng perlahan membuka tasnya, menunjukkan bagian-bagian dari Raja Harimau Berkepala Hijau. Segera aura kuat keluar dari tas itu. Raja Harimau Berkepala Hijau, penjaga toko itu berseru saat dia menatap Zhao Feng dengan tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana serdadu kedua yang sangat sedikit bisa membunuh binatang yang mematikan. Diketahui bahwa binatang buas yang mematikan bisa bertarung melawan seniman bela diri sejati. Bahkan ada rumor tentang binatang buas yang menghancurkan seluruh desa. Kami memiliki total 7 orang. Kami butuh beberapa saat untuk membunuhnya dan bahkan kemudian kami kehilangan seseorang. Petik 2. Kata-kata Zhao Feng sepertinya menghibur pemilik toko yang terkejut itu. Menghadapi materi tersebut, penglihatan pemilik toko melihat simbol Zhao di pakaian Zhao Feng dan akhirnya memberi harga 16.000 perak. Saat dia memberi harga, para pekerja di toko menarik napas dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar harga setinggi itu. Penjaga toko tidak berani menipu Zhao Feng karena dia berasal dari sekte Zhao. Keluarga Zhao, Xin, dan Qiyu adalah 3 kekuatan terbesar di Sun Feather City. Tidak ada toko yang bisa buka tanpa izin mereka. Sepakat, Zhao Feng tersenyum. Dia tampak tenang tetapi dalam hati tertawa. Zhao Feng segera mengambil 20.000 peraknya dan meninggalkan toko. Sekarang aku bisa pergi membeli beberapa sumber daya untuk membantuku menerobos ke peringkat ketiga. Zhao Feng menuju ke toko senjata yang dia kunjungi beberapa hari yang lalu. Nak, kamu di sini lagi? Beberapa hari yang lalu Zhao Feng kekurangan uang dan secara teknis setengah meminjam dan setengah dibayar untuk busur logam berat. Zhao Feng meletakkan tangannya di atas meja, ini 100 perak. Terima kasih atas bantuan Anda hari itu. Petik 2. 100 perak. Penjaga toko terkejut karena dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan begitu jujur. Zhao Feng mengatakan dia akan membayar 2 kali lipat, tetapi ini lebih dari 10 kali lipat. Penjaga toko tersenyum saat dia mengambil perak itu. Meskipun dia adalah penjaga toko, dia tidak memiliki toko tersebut. 100 perak adalah setengah dari penghasilannya setahun. Setelah membayar kembali uang, Zhao Feng tidak pergi tetapi melihat sekeliling lebih banyak. Kekuatan busur heavy metal saya terlalu rendah. Zhao Feng menginginkan busur baru. Dia menggunakan mata kirinya untuk memeriksa senjata di dinding. Segera matanya berhenti pada busur perak. Busur panjang berwarna perak mengeluarkan aura dingin sementara juga memberikan perasaan tenang yang dalam. Berapa harganya untuk busur ini? Zhao Feng bertanya. Kamu memiliki mata yang bagus. Busur ini disebut busur perak misterius dan merupakan salah satu toko senjata paling kuat. Hanya seniman bela diri sejati yang mahir dalam memanah yang dapat menggunakannya secara maksimal. Harganya 1080 perak. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng mampu membelinya tetapi tetap bersikap sopan. 1080 perak, itu tidak terlalu mahal. Saya akan membelinya. Zhao Feng berkata. Busur perak misterius terbuat dari bahan yang bagus dan lebih baik dari busur logam beratnya setidaknya beberapa kali. Itu juga membutuhkan seniman bela diri dari peringkat keempat atau lebih tinggi untuk menggunakannya secara maksimal. Apa kau yakin menginginkannya? Tidak meminjamnya? Petik 2. Zhao Feng menumpuk tumpukan perak dan mendorongnya ke arah pemilik toko. Cepat, saya tidak punya banyak waktu. Pemilik toko tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng begitu kaya. Beberapa hari yang lalu dia hanya membeli sebuah busur seharga 15 perak. Tentu-tentu, penjaga toko itu mengangguk saat dia menurunkan busur itu dan memasukkannya ke dalam kotak berukir indah. Zhao Feng juga membeli 100 anak panah yang masing-masing bernilai 3 perak. Setelah keluar dari toko senjata, Zhao Feng pergi ke toko obat terbesar di kota. Pavilion obat adalah toko obat terbesar di kota ini. Pemiliknya sangat misterius dan memiliki toko berantai di 13 negara di sekitar sini. Bahkan 3 keluarga besar Sun Feather City takut akan kekuatannya. Petik 2. Begitu dia datang ke toko, dia mendengar suara pria yang dikenalnya.
Zhao Feng menemukan seorang pria dan wanita tidak jauh. Yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian ungu yang mengeluarkan aura menakutkan. Itu mereka. Zhao Feng menghela napas. Dua pria dan wanita adalah Zhao Yijian dan Zhao Sui. Zhao Sui berkata dengan heran saat dia melihat Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan dan kemudian berjalan ke paviliun pengobatan. HMPH, hanya dia berhak memasuki paviliun obat. Barang apapun dari paviliun obat-obatan bernilai beberapa tahun dari penghasilannya. Zhao Yijian berkata dengan jijik saat dia melihat Zhao Feng. Meskipun Zhao Sui tidak berbicara, dia tahu bahwa dengan latar belakang Zhao Feng akan sangat sulit untuk mengeluarkan beberapa ratus perak. Dibandingkan dengan Zhao Yijian, yang ayah dan kakeknya adalah pembudidaya lebih tinggi dari peringkat keempat memegang posisi menengah atas di sekte, kekayaan mereka tidak sebanding. Mengabaikan keduanya, Zhao Feng berjalan ke Medicine Pavilion dan mulai mencari sumber daya yang akan membantu peningkatan kultivasinya. Peringkat ketiga dari jalan bela diri adalah saat tubuh menjadi lebih kuat. Dalam arah ini, penggunaan tumbuhan darah sangat baik. Itu dapat mengkonsolidasikan fondasi seseorang dan bahkan membantu beberapa kultivator memahami kekuatan batin. Petik 2. Zhao Feng memikirkannya dan kemudian mengkonfirmasi kebutuhannya. Dari semua tumbuhan darah merupakan kegunaan terbesar bagi pelajar bela diri. Tumbuhan darah dibagi menjadi banyak kategori. Yang lebih tua memiliki penggunaan yang lebih baik, tetapi juga lebih mahal. Tanaman darah berumur 100 tahun, 500 perak. Tanaman darah berumur 200 tahun, 1200 perak. Tanaman darah berumur 300 tahun, 3000 perak. Tanaman darah berusia 500 tahun, 10.000 perak. Petik 2. Mata Zhao Feng mengamati daftar harga. Jelas, semakin tua semakin baik. Tentu saja, batasan peserta didik bela diri adalah tumbuhan darah yang berusia 500 tahun. Saudara Yijian, jika saya memiliki tumbuhan darah berumur 200 tahun, saya mungkin bisa mencapai puncak peringkat kedua dalam setengah tahun. Suara Zhao Sui datang mengembara. Itu tidak mungkin. Paling-paling aku hanya bisa membelikanmu yang berumur 100 tahun. Saya telah mencoba mempelajari kekuatan batin dan membutuhkan bahan mahal untuk membantu saya. Zhao Yijian berkata, meski kaya, dia tidak bisa menghabiskan uangnya dengan sembarangan. Yang berusia 100 tahun juga baik-baik saja. Zhao Sui tersenyum tipis. Tepat pada saat ini, sebuah suara tanpa ekspresi berkata, penjaga toko, beri aku tanaman darah berumur 200 tahun dan yang berumur 300 tahun. Suara ini menarik perhatian banyak orang. Zhao Sui melihat Zhao Feng yang tidak jauh dan jantungnya melompat. Tanaman darah berumur 300 tahun? Dia mungkin membual. Zhao Yijian tertawa dingin. Dia tidak akan percaya bahwa seorang murid cabang biasa mampu membeli tanaman darah berumur 300 tahun. Tanaman darah berumur 200 tahun dan tumbuhan darah berumur 300 tahun. Total 5.400 perak. Penjaga toko memberikan harganya. Segera, di depan mata mereka, Zhao Feng mengeluarkan peraknya dan berhasil menukarnya dengan penjaga toko. Adegan ini membuat senyum Zhao Yijian membeku. Bagaimana ini mungkin? Zhao Sui memiliki pandangan tidak percaya dan bingung. Penjaga toko, bisakah saya juga mendapatkan 3 botol pil penyembuhan tingkat tinggi serta 3 botol pil pemulihan darah tingkat tinggi? Zhao Feng membeli beberapa obat lain yang semuanya berlevel tinggi dan menghabiskan 1000 perak lagi. Setelah pertukaran, Zhao Feng melambai ke Zhao Sui dan pergi dengan sikap dingin. Saat menjawab, Zhao Sui memiliki senyum yang dipaksakan dan tidak menatap mata Zhao Feng. Setelah meninggalkan paviliun pengobatan, Zhao Feng tidak kembali ke sekte Zhao. Sebaliknya dia pergi ke penginapan. Dia pertama kali menghitung perak yang tersisa, totalnya 12.000 perak. Aku akan meninggalkan perak ini untuk digunakan nanti. Zhao Feng mengerti bahwa jalur pembudidaya membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Malam itu, dia menutup matanya dan perlahan menggunakan teknik pernapasan mendorong udara. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau samar telah meningkat dari 2 kaki menjadi 2 kaki 5. Zhao Feng membenarkan bahwa dia telah mencapai puncak peringkat kedua dan hanya membutuhkan setengah langkah lagi untuk mencapai peringkat ketiga. Aku ingin tahu seberapa kuat obat ini nantinya. Zhao Feng penuh harapan saat dia makan tanaman darah yang berusia 200 tahun. Segera, Zhao Feng merasakan sejumlah besar kekuatan muncul di tubuhnya yang kacau balau.
Sungguh ramuan yang kuat. Zhao Feng sepenuhnya menggunakan teknik pernapasan mendorong udara dan menyerap obatnya. Mungkin karena Zhao Feng belum pernah menggunakan ramuan berharga seperti itu sebelumnya sehingga dia pikir itu sangat kuat. Mungkinkah ini? Zhao Feng merasa dirinya meledak dengan energi. Semua otot dan tulangnya penuh kekuatan. Dia dengan santai mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan kekuatan 700 kg. Menerobos ke peringkat ketiga lebih mudah dari yang diperkirakan Zhao Feng.